73. Kepada Ustadz Sa'ad dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum mun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun dalam Zoom Al-Hasani di bawah pimpinan Buya Rizal Al-Hasani, kita pagi ini berwajib bersyukur karena kita telah mendapat nikmat cukup banyak, dan semoga kita selalu bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita dan memperbaiki amal-amal ibadah kita melalui tadabbur Al-Quran. Kita pagi ini membahas surah An-Nisa ayat 173 yang dibimbing oleh Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Titin Suprihatin. Kita mulai baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum min fadlih wa ammal ladzina istankafu wastakbaru azihum azaban aliman wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Artinya lebih kurang, adapun orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, Allah menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari kurnia-Nya. Sementara itu, orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka pun tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. An-Nisa 173. Kemudian firman-Nya, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan kebajikan, mengerjakan kebajikan, fayuwaffihim ujurahum wa yazidu min fadli, maka Allah akan menyempurnakan balasan atau upah atau pahala bagi mereka dan ditambah kurnianya, sebagian kurnianya. Itu. Nah, sebaliknya, wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru, orang yang enggan menyembah Allah atau orang yang menyombongkan diri, keangkuhannya itu membuat dia menjadi bagaimana? Maka Allah menganjurkan yang kelima itu fayu'azibuhum azaban alima. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. Jadi penolong maksudnya pada hari kiamat dan pada segi dunia ini juga Allah lah satu-satunya penolong dan pelindung. Nah, berkenaan ayat apa tadi? Ayat ini
Wa fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Itu dijelaskan dalam surah ketiga ayat 57. Bunyi ayatnya sama. Apa bunyinya? Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Jadi sementara orang yang beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapat balasan dengan sempurna. Sebaliknya Allah tidak menzalimi, tidak menyukai orang yang zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai yang zalim. Pasti di sini menunjukkan Allah menyatakan Allah menyukai yang beriman, menyintai orang yang beriman. Tetapi di situ disebutkannya wallahu la yuhibbul zalimin, dia balik bahasanya sehingga kita menjadi jelas kalau kita mau disenangi oleh Allah ada dua syarat, ya, amanu amilus solihat. Maka akibat dari amanu amilus solihat maka ada balasan yang sempurna dari Allah. Kemudian dijelaskan pula pada ayat 25 surah ke-24 yaitu surah An-Nur, Allah menyatakan kepada kita bunyinya yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Itu dijadakan yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqqa. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Hari itu dimaksudkan itu adalah hari pembalasan, hari kiamat. Jadi hitung hisab kita, maka hari itu disempurnakan balasan. Itu balasan yang dimaksudkan di situ. Kalau balasan amal baik, maka dia akan dibalas dengan berlipat ganda dari amal itu. Tapi dia melakukan keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan itu yang semisal dengannya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Wa yu'allihum wa ya'lamu ma annallaha huwal haqqul mubin. Nah, dan mereka kelak akan mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha benar, maha menjelaskan. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa dia itu menjelaskan dengan benar. Itu yang perlu kita pahami. Kalau sudah kita paham itu, maka insya Allah kita akan melakukan dengan baik. Kemudian lanjutan ayat 173. Wa ammal ladzina istaqmu wastakbaru fayu'adzibum azaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Wa ammal ladzina istaqafu wastakbaru. Sementara orang yang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka balasannya Allah mengatakan fayu'adzibum azaban alima, azab yang sangat pedih dan mereka tidak mendapat penolong. Nah, itu dijelaskan dalam surah ke-7 ayat surah Al-A'raf ayat 36 yang bunyinya hampir sama dengan tadi. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini dijelaskan sangat jelas sekali dalam ayat-ayat begitu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 40 surah Al-A'raf. Allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannah hatta la yalijal jamalu pisam hiyat wa kadzalika tajzil mujrimin. Nah, itu dikatakan di situ. Dikatakan orang yang mendustakan Allah, yang menyombongkan diri, innallazina kafaru innallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ayat ini berulang-ulang dengan bunyi yang lain. Ini sangat penting bagi kita. Beberapa ayat diulang beberapa kali, itu perlu menjadi perhatian kita. Sebenarnya bagi orang mendustakan ayat-ayat kami dan memperjani terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus samaa, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Nah, pintu langit tidak terbuka
Bukan dia mau naik sekarang, maksudnya dibukakan isu. Kalau sekarang doa mereka, amal mereka itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tidak percaya dengan Allah. Dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu min sammisil fitiyat. Itu mereka dikatakan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Ini kiasan kalimatnya itu. Apakah mungkin unta masuk ke lubang jarum? Nah, itu hal yang mustahil. Unta masuk ke lubang jarum. Nah, demikian itu. Wa kadzalika najil mujrimin. Demikian itu Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Itulah yang dijelaskan oleh surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman lagi dalam memerintahkan kepada kalian, katanya berdoalah kalian kepada Allah dan tidak menyombongkan diri dalam. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Ghafir, surah Ghafir, surah Mu'min, yaitu ayat surah ke-40 ayat 60. Apa bunyinya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Ini ya, innal ladzina istakbaru an ibadati. Nah, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maka dijawab oleh Allah, dilanjutkan, saya huluna jahannama dahirin. Kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Ghafir, surah Al-Ghafir 40 ayat 60. Kemudian ayat 73, 173 An-Nisa tadi di akhir ayatnya itu dibilang wala yajiduna lahum min dunillahi wali wala nasira. Mereka tidak mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 107 sama-sama Pak. di situ alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan ini? Nah, kalau saya jelaskan tu, wa ma lakum min dunillahi wa min wali wala nasir. Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu penolong lain daripada Allah. Itu yang dijelaskan. Nah, kemudian dipertegas dalam surah An-Nisa 123 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab mayyab'an su'ayyujzabih wala yajid lahu min dunillahi wali wala nasira. Pada pahala dari sisi Allah itu bukanlah angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahli kitab. Itu laisa bi amaniyakum wala amaniya ahli kitab. Itu kami man ya'mal su'un yujzabi. Siapa yang mengerjakan kejahatan maka dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Wala yajid lahu min dunillahi wali wala nasira. Dia tidak akan menemukannya untuk penolong, untuk pelindung selain daripada Allah. Maka dijelaskan pula dalam surah At-Taubah akhir ayat itu, At-Taubah ayat 74 di bagian akhirnya, wa in yatawallau yu'azzibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan penolong. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ayat lanjutan dari ayat 173 itu jelaskan kepada kita itu jadi pada 174. Bunyinya Pak, ya annasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum
Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepada kalian bukti kebenaran, yaitu mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhan kalian. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Di situ ayat di situ bukan ja'aka, qad ja'aka, tapi qad ja'akum burhanukum min rabbikum, untuk kalian. Ini karena ini ditujukan kepada manusia. Wahai manusia, katanya, sungguh kau datang telah buktikan dari Tuhanmu telah datang. Sungguh bukti dari Tuhanmu telah datang. Yaitu apa? Nabi Muhammad dengan mukjizatnya. Wa ilaina wa anzalna, kami turunkan kepada kalian, gitu ya. Wa ilaikum, bukan ilaika, bukan kepada Nabi Muhammad, untuk kepada kalian cahaya yang terang benderang. Maka ikutlah cahaya itu. Dengan jalan, bagaimana mau kita ikut kalau kita tidak mengerti? Oleh karena itu ada suatu kewajiban bagi kita untuk mengerti dan memahami Al-Quran ini. Satu-satunya cara adalah mengerti bahasanya. Maka kita harapkan anggota yang ada istiqomah mentadabburi Al-Quran. Semoga kita sama-sama mengadakan perbaikan amal ibadah kita. Demikian alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini, dan penjelasan-penjelasan dari teman-teman, dari Bu Suratin, Pak Hadril, dan Buya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua dan kita tidak lepas dari kesalahan. Maka saya sebagai penyampai di ayat ini mohon maaf kepada yang banyak, kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Sa'ad yang telah menguraikan secara mendetil surat An-Nisa ayat 173 tadi. Mudah-mudahan dapat menambah khasanah keilmuan kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, semua dalam rangka menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Terima kasih kepada Ustadz Sa'ad. Baiklah, kita beranjak kepada acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Bapak Helmi Edianto kepada para petugas pengajar subuh pagi ini. Kepada Bapak Helmi dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Kadimah. Sebentar ya, lagi di-download ya. Baru dikirim sama Pak Helmi. Kepada Bapak Budi ya? Iya, sebentar. Pak Budi. Maaf Pak Budi. Silakan Pak Budi. Lagi di-download dulu sebentar ya. Assalamualaikum Bu Kadimah, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, silakan, ini kebetulan tadi barusan dikirim. Jadi yang jelas bahwa Al Hasani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertugas pada pagi hari ini. Untuk itu diberikan piagam, diucapkan selamat kepada Bapak Ibu